Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Selvoya kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Komplotan penipu yang mencatut nama Kapolres dan Kasat Reskrim Berau ditangkap. Polda Kaltim bagikan ratusan paket bantuan sosial kepada ratusan nelayan di Balikpapan. Jelang pembukaan Pesta Adat Erau 2022, 130 pelajar di Kukar masih terus giat berlatih menari. Lima orang penipu yang berasal dari Sulawesi Selatan ditangkap aparat dan digelandang ke Polres Berau di Tanjung Redep. Sebelum ditangkap, Amber Sande, Sulhan Hendra, dan Yusuf diduga melakukan penipuan terhadap sejumlah orang dengan mencatut nama Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Berau. Kepada korbannya, pelaku memintai uang hingga 170 juta rupiah. Kapolres Berau AKBP Sindu Bramaria menyatakan penipuan ini sudah dilakukan pelaku beberapa tahun terakhir. Keberadaan pelaku berhasil dilacak setelah korban melapor ke polisi. Kemudian selain barang bukti uang, kami juga menyita ada buku tabungan, ada mesin EDC, kemudian beberapa handphone serta rekening bank yang dipergunakan untuk melakukan aksi penipuan tersebut. Dari handphone inilah mereka melakukan aksi menelpon dengan mengatasnamakan pejabat-pejabat, dan berdasarkan pengakuan tersangka, aksi ini sudah dilakukan selama kurang lebih 6 tahun. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal penipuan dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Timbunan material tanah dari perbukitan ini menutup sebagian jalan di Balikpapan baru. Akibatnya hanya sebagian dari ruas jalan yang bisa dilalui kendaraan. Untuk mengatasi kemacetan arus lalu lintas, polisi disiagakan di lokasi longsor. Camat Balikpapan Selatan, Heru Resandi Setiakusuma, menyatakan labilnya tanah perbukitan ini sudah diketahui jauh hari. Mereka pun sudah berupaya meminimalisir longsor dengan menebangi pepohonan serta membuatkan turap di sisi pinggir tebing. Namun beban yang semakin berat membuat turap tersebut tak lagi mampu menahan pergerakan tanah. Karena beban daripada pohon yang mau tumbang tersebut. Nah, sudah dilakukan pemangkasan tapi ternyata tetap memberikan beban, akhirnya turun sampai ke fasilitas umum di jalan belakangnya Mall Balikpapan baru ini. Nah, akhirnya bisa kita lihat sekarang kondisinya sedang tertutup sebagian, dikarenakan mungkin juga karena beban tanah ataupun pohon-pohon yang sudah tua tersebut, sehingga menyebabkan tanah yang ada itu terbawa atau tergerus ke bawah, sehingga menyebabkan turap daripada jalan ini menjadi rusak. Agar arus lalu lintas kembali normal, Camat sudah meminta bantuan BPBD dan dinas terkait guna menyingkirkan material tanah yang menutup jalan. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM terus terjadi. Kali ini pendemo yang menggelar aksinya di depan gedung DPRD Samarinda Senin sore memaksa masuk ke dalam gedung. Akan tetapi upayanya tidak berjalan mudah karena terhalang barikade polisi. Situasi ini menyebabkan aksi saling dorong antar pendemo dan polisi tak terhindarkan. Seorang pendemo sempat jatuh pingsan saat saling dorong terjadi.
Pengunjuk rasa dari Himpunan Mahasiswa Islam itu menyampaikan dua tuntutan, yakni meminta DPRD ikut mendukung penolakan kenaikan harga BBM. Pendemo juga meminta agar tindakan kekerasan terhadap pendemo diusut tuntas. Ada dua, penolakan kenaikan BBM bersubsidi. Yang kedua, mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan kepada aktivis di seluruh Indonesia. Itu dua tuntutan kami. Apakah memang ada situasi yang terjadi sehingga teman-teman tuntutan kedua itu menjadi suara teman-teman? Begitu banyak yang terjadi saat ini. Kita bisa melihat di media-media yang ada bahwa tindakan kekerasan yang terjadi di para aktivis-aktivis yang ada di seluruh Indonesia. Baru saja yang terjadi di Balikpapan kita lihat sama-sama. Media ngepost bahwa ada satu kader Haimi, malah selain aktivis dia adalah kader Haimi, yang dimana adalah saudara-saudara kami mendapat tindakan kekerasan dari aparat keamanan. Jelang malam, pendemo membubarkan diri dengan tertib. Mereka mengancam akan menurunkan massa dalam jumlah yang lebih besar jika tuntutannya tidak ditanggapi. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Ratusan polisi dan tentara disiagakan di gedung DPRD Samarinda Senin sore. Mereka diturunkan untuk mengantisipasi unjuk rasa mahasiswa yang menolak kenaikan harga bahan bakar bersubsidi. Petugas juga mengarahkan mobil penghalau massa dan peralatan lainnya. Ya, sabar. Kapolresta Samarinda, Komisaris Besar Polisi Arif Adli menyatakan ratusan personel dikerahkan untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Polisi dan tentara akan menerapkan metode humanis saat demonstrasi berlangsung. Kami menurunkan pasukan gabungan TNI dan Polri sejumlah 400 personil, ada dari bantuan dari Batalion Brimob juga, satu satuan setingkat Kompi, dan rekan-rekan dari TNI yang ikut bergabung dengan kita. Tetap kami melaksanakan pengamanan unjuk rasa ini bersama Pak Dandim. Kita kedepankan ke pengamanan yang humanis. Saat demonstrasi berlangsung, polisi menutup sepanjang jalan Basuki Rahmat agar unjuk rasa berjalan aman dan lancar. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ulfaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Komplotan penipu yang mencatut nama Kapolres dan Kasat Reskrim Berau ditangkap. Polda Kaltim bagikan ratusan paket bantuan sosial kepada ratusan nelayan di Balikpapan. Jelang pembukaan Pesta Adat Erau 2022, 130 pelajar di Kukar masih terus giat berlatih menari. Menumpang kapal cepat milik Ditpol Lairut, Kapolda Kaltim Senin pagi mendatangi titik berkumpulnya para nelayan Karyangau, Balikpapan Barat. Tujuan Kapolda yakni untuk menyalurkan paket sembako kepada nelayan yang terdampak oleh kenaikan harga BBM. Kapolda Kaltim Inspektur Jenderal Polisi Imam Sugianto menyatakan, penyaluran bantuan untuk nelayan ini jumlahnya 250 paket sembako. Total bantuan sosial yang sudah disalurkan dari Polda Kaltim 3.844 paket. Penyaluran tersebut sudah dilakukan Polda Kaltim selama 2 pekan.
Ini sudah kira-kira sudah hampir 2 minggu ya. 2 minggu kita laksanakan secara berkelanjutan. Hari ini kita membagikan kepada nelayan di atas sungai. Alhamdulillah kurang lebih ada 250-an nelayan tadi kita kunjungi. Mudah-mudahan sedikit bantuan sembako itu bisa meringankan beban dampak kenaikan BBM. Wilayah juga sudah melakukan total sampai hari ini kita sudah membagikan sembako kurang lebih 3.844-an. Kapolda juga meminta seluruh Polres di wilayah Kaltim melakukan hal yang sama. Itu dimaksudkan agar beban ekonomi masyarakat akan terkurangi hingga akhirnya mampu menyesuaikan dengan kondisi pasca kenaikan harga BBM. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Pengojek yang melintas di kawasan Sungai Pinang, Samarinda ini mendapat rezeki paket sembako dari polisi. Bantuan sembako untuk meringankan warga ini dilakukan pula kepada sopir angkot yang mengantre di Terminal Lempake. Beberapa penumpang yang menunggu bis ikut juga mendapatkan bantuan tersebut. Kapolresta Samarinda Komisaris Besar Polisi Arif Fadli menyatakan, penyaluran bantuan ini tidak berkaitan dengan kenaikan harga BBM. Bantuan seperti itu rutin dilakukan, bahkan intensitasnya semakin meningkat saat wabah COVID-19 meluas dan setelah wabah tersebut mereda. Pada saat momen seperti ini, mungkin kita berbagi dari Polri untuk masyarakat yang kurang mampu. Di sini ada buruh pelabuhan, ada supir angkot, ada rekan-rekan dari ojek online juga hadir. Nah, kita berbagi untuk bisa sedikit meringankan beban dari rekan-rekan kita itu. Ini bagian juga dari dampak kenaikan BBM juga, Pak? Tidak, ini kegiatan rutin kita yang kita laksanakan. Kemudian kita juga ada arahan untuk melaksanakan kegiatan sosial kepada masyarakat. Para sopir mengaku kesulitan mendapatkan pendapatan karena sepinya penumpang. Apalagi, mereka kini juga kalah bersaing dengan angkutan daring. Akibatnya mereka seringkali tidak membawa uang ketika pulang ke rumah meski sudah seharian bekerja. Kalau saya Pak, kalau yang di sini aja paling 5 liter Pak, soalnya paling sekali aja narik, kalau enggak kadang-kadang 2 hari baru tinggal 6 sini. Oh gitu. Nunggu. Jadi di terminal ini sepi penumpang juga Pak ya? Ya, nunggunya kan dari Bontang Sengata aja, 2 arah aja Pak. 2 arah aja ya? Bontang Sengata sudah. Jadi kadang-kadang sehari hanya 1 red? Kadang-kadang 1 rek, kadang-kadang tidak narik. Soalnya kalau ada penumpang, bisnya penuh, tapi paling 3 atau 4 orang aja yang naik angkot, jadi ya naik online, nggak mau sudah naik begini. Iya. Keadaannya begini. Iya. Bantuan yang disalurkan polisi di Samarinda ini berupa beras, mie instan, minyak goreng, dan beberapa kebutuhan lainnya. Sejauh ini, jumlah beras yang sudah disalurkan mencapai lebih dari 10 ton. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kotak berisi paket sembako ini dibagikan polisi kepada warga tidak mampu di Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu, termasuk warga yang menetap di perbatasan Indonesia-Malaysia. Tercatat 1.200 paket sembako dan 1 ton beras yang dibagikan. Kabak Ops Polres Kutai Barat menyatakan penyaluran bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban warga yang terdampak oleh kenaikan harga BBM bersubsidi. Dalam rangka penyaluran bantuan sosial berupa sembako untuk meringankan masyarakat yang kurang mampu dalam rangka dampak dari kenaikan BBM, khususnya di Kabupaten Kutai Barat. Untuk itu pagi ini kami menyerahkan beberapa bantuan, mudah-mudahan tersalur dan mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat yang kami bagikan. Bermanfaat untuk
keluarganya. Warga senang dengan bantuan ini. Mereka menyebut dampak kenaikan BBM itu membuat warga kian kesulitan karena harga kebutuhan pokok kini melambung setelah harga BBM melonjak. Ya, terima kasih kepada Bapak Polisi, terutama Bapak Kapolres yang mengadakan bantuan kepada masyarakat kami yang tidak mampu karena terkait dengan harga naiknya BBM, apa-apa semua segala barang naik, maka kami juga turut berterima kasih kepada Kapolres. Dengan ini saya sangat terbantu sekali, bantuan berupa sembako atas dampak kenaikan BBM kami, masyarakat kecil merasa kesulitan sekali. Terima kasih sekali lagi atas bantuannya. Penyaluran bantuan kepada masyarakat ini akan terus dilakukan polisi. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Barat. Masih bersama saya Ulfaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Komplotan penipu yang mencatut nama Kapolres dan Kasat Reskrim Berau ditangkap. Polda Kaltim bagikan ratusan paket bantuan sosial kepada ratusan nelayan di Balikpapan. Jelang pembukaan Pesta Adat Erau 2022, 130 pelajar di Kukar masih terus giat berlatih menari. Penanaman mangrove di Desa Sotek, Penajam Pasir Utara dilakukan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dan pemerintah Norwegia. Penanaman ini bagian dari upaya merehabilitasi kawasan pesisir sekaligus mewujudkan komitmen pemerintah menjaga iklim dunia. Kawasan yang akan direhabilitasi di Desa Sotek ini luasnya 65.000 hektar. Dari luasan tersebut, pohon yang akan ditanam 650.000 pohon. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan penanaman ratusan ribu mangrove itu akan terlaksana tepat waktu karena akan mendapat dukungan dari pemerintah Jerman. Untuk dibuat menjadi sangat baik dan makin baik, itu ada dukungan juga kerjasama internasionalnya dari Jerman ya. Dan di sisi lain juga untuk Kalimantan Timur dan IKN, World Bank juga ikut. Jadi sebetulnya yang penting sih mangrove-nya baik, ekosistemnya baik, dan governance-nya. Kayak gini kan sebetulnya persoalan governance, artinya bagaimana masyarakat memahami, pemerintah bantu mengatur, tetapi juga masyarakat nggak kehilangan peluang untuk mendapatkan nilai ekonomi, sebab kan menyediakan material welfare kan kewajibannya pemerintah. Jadi akses kepada material welfare itu kewajibannya pemerintah. Selain kawasan PPU, rehabilitasi kawasan pesisir juga dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Seperti inilah replika naga yang akan digunakan saat puncak acara adat Erau 2022. Bagi Kesultanan Kutai Ing Martadipura, replika naga ini sangat sakral, terutama saat puncak acara Pesta Adat Erau yang berlangsung sepekan. Begitu sakralnya, maka berbagai sesaji disiapkan di sekitar naga selama masih disimpan di Museum Mula Warman. Sesaji ini dimaksudkan untuk mengusir berbagai gangguan yang akan menghambat jalannya pesta adat.
Kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara, Awang Imaluddin menyatakan sesaji itu sudah mulai disiapkan sejak pemasangan kepala naga dan akan terus disiapkan hingga naga tersebut diulur atau dilepaskan di jahitan layar yang sekarang bernama Kutai Lama. Nantinya setelah pada tanggal 20 hari terakhir, naganya akan kita bawa ke Kutai Lama. Dulu namanya jahitan layar, sekarang ini ke Kutai Lama. Kita kembalikan kepada asalnya untuk hari terakhir dan dilanjutkan belimbur. Dari kepala, untuk kepala menyatukan ke tubuh ini ada proses tepung kawarnya, menyatukan antara tubuh dan kepala. Yang kedua, kita akan proses secara sakralnya itu di bawah naga mungkin telah terlihat ini ada penduduk itu bermacam-macam isinya, ya terutama ada pinang, ada gula merah, ada gula, ada benang, ada jarum dan lain-lainnya. Itulah sebagai penguat atau penduduk yang kita siapkan untuk dalam syarat untuk pembuatan naga walaupun penurunan naga. Saat puncak acara, replika naga bermahkota dengan panjang 17 meter dan bersisik 12 warna itu akan dilepaskan atau dilungsurkan di kawasan Anggana Kutai Lama. Setelah itu, seluruh warga akan bergembira dengan bersiram-siraman atau berlimbur. Seluruh warga tidak boleh marah saat disiram atau tersiram karena hal itu merupakan tradisi yang turun-temurun mereka lakukan. Amir Hamzah dan Faidil Atham melaporkan dari Kutai Kartanegara. Latihan menari di halaman Museum Mulawarman Tenggarong, Kutai Kartanegara ini dilakukan untuk persiapan pembukaan Pesta Adat Erau 2022. Tidak hanya kelompok wanita, latihan ini pun juga diikuti penari pria. Tercatat 130 penari yang rata-rata dari kalangan pelajar ikut ambil bagian pada kegiatan tersebut. Penata tari Rian Rizky menyatakan tarian yang akan ditampilkan berjudul Erau Kutai Lawas yang diangkat dari kisah kerajaan Kutai dan dipadukan dengan tari Jepen khas Kutai. Jadi untuk tema kita pada tarian kali ini yaitu berjudul Erau Kutai Lawas. Judulnya Suaka atau artinya pengabdian. Kalau untuk tarian di sini ada yang jelas kami mengangkat karena kisah kerajaan, ada raja, putri dan dayangnya, masyarakat, ada tokoh masyarakat, rakyat seperti pedagang, terus ada umbul-umbul, prajurit dan prajurit kesultanan dengan Jepen yaitu masyarakat. Kalau untuk tarian kita di sini punya tarian umbul-umbul, tarian prajurit dan tarian Jepen dari masyarakatnya. Hingga hari ini, sudah 23 hari mereka menjalani latihan. Pada 3 hari terakhir, mereka berlatih di halaman museum agar terbiasa menari di tempat mereka akan tampil nanti. Alhamdulillahnya antusias semua, semangat semua. Latihannya juga pada turun semua rajin. Kami untuk sementara ini baru 3 hari latihan di lapangan. Terus kalau latihan di dalam udah sekitar 20 hari. Kegiatannya udah lumayan, tinggal nyatuin penari-penarinya aja. Kesulitannya ya bikin ini ya, dia seragam. Dia penarinya seragam, itu aja sih kesulitannya. Rata-rata Jepennya ini sih variasi ya. Rata-rata tuh ada stepnya yang paling banyak, gelombang, terus dasarnya aja sih, dasarnya yang dikembangkan jadi bervariasi. Sesuai jadwal, Pesta Adat Erau 2022 ini akan dibuka pada tanggal 25 September hingga 3 Oktober 2022. Pesta adat tahunan itu akan dihadiri berbagai kalangan, mulai pemerintahan hingga kesultanan dari berbagai daerah. Amir Hamzah dan Faidil Atham melaporkan dari Kutai Kartanegara.
Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Elvolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.